Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya dan tetap semangat. Oh ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 tentang surat undangan. Nah, anak-anakku, kalian tentunya pernah mendapat surat undangan. Misalnya surat undangan ulang tahun temanmu. Oke, kita kenali yuk surat undangan itu apa sih? Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, singkat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi. Kita mengenal surat undangan ada 3 macam. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi atau kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Sedangkan undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Seperti misalnya undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, mari kita lihat surat undangan resmi. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan kepala surat. Yang kedua, menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Yang ketiga, digunakan untuk keperluan resmi. Yang keempat, terdapat nomor, lampiran, dan perihal. Anak-anakku, kita cermati contoh surat undangan resmi yang sudah Bu Nur perlihatkan di layar. Ya, tadi dikatakan mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, kop surat. Nah, anak-anakku bisa melihat kop surat itu biasanya berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bahkan ada juga yang menambahkan alamat email dari lembaga tersebut. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat itu adalah tanggal di mana saat surat itu ditulis. Nah, berikutnya ada nomor, hal, dan lampiran. Nah, ini mengenai nomor adalah sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka huruf yang dicantumkan pada surat di suatu organisasi, instansi, atau badan. Kemudian mengenai hal atau perihal adalah pokok surat. Misalnya di sini tertulis hal (2) undangan rapat dinas. Berarti pokok suratnya adalah tentang rapat dinas. Selanjutnya, anak-anakku bisa melihat alamat yang dituju atau alamat yang akan kita kirimi surat. Nah, di sini terlihat yang terhormat Bapak, Ibu, wali kelas 1, 3, kemudian guru mata pelajaran, dan sebagainya. Nah, ini disebut alamat surat. Berikutnya adalah salam. Nah, di sini kita sebut salam pembuka. Bisa dengan kata dengan hormat, koma,
Atau juga karena kita sekolah Islam mengawalinya dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita lihat bagian surat yang disebut dengan isi surat. Nah, isi surat di sini berisi biasanya hari, tanggal, waktu, kegiatan, aplikasi yang bisa digunakan, atau lainnya yang disertakan dalam acara undangan tersebut. Berikutnya adalah penutup. Nah, kita bisa melihat penutup di sini. Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Jadi dalam kata penutup biasanya ada ucapan terima kasih. Dan kita akhiri lagi dengan salam. Nah, selanjutnya ada nama wakil instansi pembuat surat. Nah, di sini terlihat pada contoh Kepala SD Muhammadiyah 5, nama lengkapnya, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah tersebut dan dibubuhi cap sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan bagian-bagian surat resmi. Mudah-mudahan kamu makin paham ya, Nak. Oke, kita lihat lagi contoh surat yang setengah resmi. Nah, ini Bu Nur tuliskan di sini kepada yang terhormat Saudara Sumardi di tempat. Nah, sebelum Bu Nur lanjutkan, kita lihat dulu surat setengah resmi itu ciri-cirinya. 1, tidak ada kop surat. Ya, kalau tadi surat dinas ada kepala sekolah SD Muhammadiyah 5. Nah, kalau ini tidak ada. Kemudian tidak ada nomor, hal, dan lampiran. Yang kedua, bahasanya resmi atau bahasa baku. Jadi, karena dia disebut setengah resmi, bahasanya bahasa resmi atau bahasa baku. Nah, bagian-bagiannya bisa kamu lihat juga. Adanya tujuan surat, kepada siapa surat ini ditujukan, kemudian salam, kemudian isi surat, dan penutup. Ada sekian dan terima kasih, ini merupakan penutup. Kemudian si penulis surat. Nah, ini di bagian bawah tanggal dan penulisan surat. Oke, nampak terlihat ya perbedaan antara surat undangan resmi dan setengah resmi. Kita lanjutkan surat undangan tidak resmi. Nah, saya yakin anak-anakku pernah mendapatkan surat undangan seperti ini ya, walaupun bentuknya lain. Yuk kita lihat ciri-cirinya. Surat undangan tidak resmi ini ciri-cirinya 1, menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. Yang kedua, digunakan untuk keperluan tidak resmi. Nah, anak-anakku cermati undangan ini, teman-temanku yang baik tertulis. Datang ya di acara ulang tahunku. Kata ya di sini adalah kata yang tidak baku, bahasa sehari-hari. Nah, anak-anakku, dengan demikian kita bisa memahami ada 3 macam surat undangan yang telah Bu Nur sampaikan tadi. Oke? Sampai di sini, mudah-mudahan kalian makin paham dan terus belajar, kalau perlu berlatih menulis surat undangan. Ya, terima kasih anak-anakku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.